hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzus samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwas sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Pada kesempatan kajian kita kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang kandungan ayat atau tafsir dari surah Al-Baqarah yang kita sudah menginjak kepada ayat yang ke-63 di mana Allah Ta'ala berfirman wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah wahai Bani Israel, maksudnya ketika kami mengambil perjanjian kepada kalian. Maksudnya di sini adalah misak, di sini perjanjian di sini adalah maksudnya adalah Taurah. Maksudnya adalah Taurah. Dan tentu dalamnya adalah perjanjian untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na fawqakumut tur. Ya. Dan kami angkat gunung yang ada di atas kalian. Maksudnya pada saat itu Bani Israel melihat bahwasanya gunung itu berada di atas mereka dan sudah akan menimpa mereka. Khudhu ma atainakum biquwwah, dan kami firmankan kepada mereka, yaitu kepada Bani Israel, khudhu ma atainakum biquwwah, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepada kalian, yaitu kitab Taurat tersebut. Wadhkuru ma fihi, dan perhatikanlah atau ingatlah apa-apa yang ada di dalamnya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa atau menjadi orang yang bertakwa. Lanjut kepada ayat yang ke-64-nya, summa tawallaitum min ba'di dzalik, kemudian setelah itu kalian malah memilih berpaling. Artinya setelah Allah selamatkan mereka dengan Allah jauhkan gunung yang akan menimpa mereka tadi, lalu kemudian juga Allah datangkan Taurat ya sebagai kitab yang menuntun mereka, datang bersama dakwah Nabi Musa. Kemudian mereka malah memilih berpaling. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh lakuntum minal khasirin. Kalaulah bukan karena karunia Allah kepada kalian dan juga rahmatnya, maka kalian pasti akan ya, termasuk golongan orang-orang yang merugi. Yaitu apa? Berupa hukuman
berupa adab yang akan menimpa mereka dan juga hukuman di dunia, ya, dan juga di akhirat. Dikarenakan mereka tidak beriman dan tidak menjalankan syariat yang kemudian didakwakan oleh Nabi Musa. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan badan-badan mereka, dan Allah melalui dakwah Nabi Musa mendatangkan Taurat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa atau rohani mereka. Maka ketika mereka merasa fisiknya sudah aman, tapi ternyata ya, iman mereka kepada Nabi Musa itu seringkali ternodai. Inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Nabi Musa, kepada umatnya Nabi Musa itu Bani Israel. Kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan pasti termasuk yang merugi, berupa Allah datangkan adab di dunia dan Allah siapkan adab di neraka untuk mereka dengan sebab perbuatan mereka tersebut. Nah, ayat tadi memberikan beberapa faidah. Ya, memberikan beberapa faidah. Ya, ini kita langsung sebagai Syekh Utsaimin menjadikan dua ayat ini dalam dirangkum menjadi faidah yang bersamaan, ya. Al-Baqarah ayat 63 dan Al-Baqarah ayat 64. Insyaallah kita akan selesaikan pada hari ini. Hingga pada waktu akan datang kita bisa pindah kepada Al-Baqarah ayat 65-nya. Ada beberapa faidah yang bisa kita petik, kata Syekh Utsaimin, dari dua ayat di atas. Yang pertama, wa min fawaidil ayataini, di antara faidah dua ayat tersebut adalah tazkirullahi tabaraka wa ta'ala di Bani Israel bima akhadha alaihim min ahdin. Wa hadha tazkir muqtada'u al-ilzami ay faltazimu bil mitsaq. Faedah yang pertama adalah berupa peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel terhadap perjanjian yang telah Allah datangkan kepada mereka. Di mana Allah berfirman, wa id akhadna mitsaqakum. Wa id akhadna mitsaqakum. Wa hadza tazkir, peringatan Allah kepada Bani Israel ini muqtada'u al-ilzam. Dan itu menuntut adanya apa? Adanya kewajiban untuk memegang perjanjian tadi. Ya. Untuk memegang perjanjian tadi. Faedah yang kedua adalah utuh Bani Israel, dan ini sering berulang-ulang kali ya saya Utsaimin sampaikan bahwasanya rangkaian Al-Baqarah ya, mulai dari awal sampai ke ayat ini ke 63 64 ini, itu kembali Allah mengulang-ulang bagaimana pembangkangan Bani Israel. Ya, pembangkangan Bani Israel kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa. Dan tentu itu merupakan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana itu? Yaitu bahwasanya haitsu lam yu'minu illa hina rafaqahum at-tur ka'annahu dhillatun wa dhannu annahu waqi'un bihim. Jadi ketika mereka melihat gunung itu sudah ada di atas mereka dan akan menimpa mereka, maka saat itulah mereka baru tunduk kepada seruan Nabi Musa, menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahina idzin amanu, maka ketika itu mereka menampakkan keimanan mereka. Iman yang seperti ini hakikatnya itu mirip menyerupai iman orang yang terpaksa begitu. Jadi soal dikatakan imma an tu'min au tuqtal. Jadi imma kamu beriman atau enggak kamu dibunuh gitu kan. Ketika mereka melihat
batu gunung yang akan menimpa mereka di atas mereka. Ya, ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hal yang luar biasa kepada Bani Israel. Datangkan gunung di atas mereka. Jadi mereka melihat gunung itu terbang gitu kan. Berada melayang di atas mereka. Gunung. Allah angkat. Ya. Dan pada saat itu. Ya. Itu merupakan peringatan untuk mereka. Maka pada saat itu mereka beriman. Ya. Wa rafa'na fawqahumut tur. Kalau kemudian Allah selamatkan mereka dari timpaan gunung tersebut dengan bentuk mereka bersujud. Nanti kita lihat ada faedah yang lain yang cukup unik dari kejadian ini. Bagaimana bentuk sujudnya mereka pada saat itu. Ya, ini intinya ya celaan terhadap Bani Israel. Bagaimana mereka beriman itu seolah-olah ketika mereka tahu bahwa mereka akan binasa baru memilih beriman. Ya. Dan ini mereka belum berada pada kondisi Allah akan hancurkan dan binasakan mereka. Sehingga ketika mereka beriman, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada mereka. Berbeda dengan kisah Fir'aun yang ketika dia sudah akan tenggelam lalu menjalankan keimanannya, maka iman ke dalam kondisi waktu seperti ini tidak lagi bermanfaat. Ya, maka ayat ini menceritakan tentang celaan kepada Bani Israel, pembangkangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini barangkali kalau kita baca seperti ini, ya banyak ya kejadian manusia ya. Mungkin itu juga menimpa ke kita gitu. Ketika kita lagi sehat ya, nuju jak-jak keneh gitunya. Berapa banyak manusia, mungkin termasuk kita. Seringkali kita mudah lalai ketika Allah berikan kita kenikmatan-kenikmatan. Tapi ketika Allah berikan kita penyakit, Allah berikan kita musibah gitu kan. Lalu kemudian kita baru sadar gitu. Aduh ya Allah gitu kan. Ini dan itulah. Bercampur baur kondisi seperti itu. Mengapa dulu? Atau misalnya ketika orang itu sudah mungkin sakit karena akibat ketuaan. Akibat tua gitu ya. Akibat tua. Ya, mulai bermunculan berbagai macam penyakit, baru kemudian menyesal mengapa dulu waktu masih muda, masih sehat tidak menyibukkan diri, mengisi hari-hari dengan ibadah, baru menyesal. Baru saat itu kemudian apa? Memilih untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tapi berapa banyak kemudian manusia ketika Allah angkat musibah itu dari mereka, yang ketika musibah terjadi mereka demikian tunduk kepada Allah, lalu kemudian mereka kembali melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pelajaran berharga buat kita tentang kisah Bani Israel terhadap Nabi Musa dan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai pelajaran berharga buat kita adalah jangan sampai kita mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala bila kemudian udah jelas depan mata kita akan binasa, baru kemudian kita memilih untuk bertaubat dan berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan pelajarannya kan seperti itu. Ya, kita ambil i'tibar ya. Ambil i'tibar dari kisah Bani Israil ini. Faedah berikutnya adalah bayanu quwwatillahi azza wa jalla wa qudratih. Berisi penjelasan akan betapa maha kuat dan berkuasanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala angkat gunung yang tadinya itu sudah berada di atas mereka, yang nanti akan menghunjam mereka, Allah pindahkan gunung ke tempat yang lain. Allah pindahkan gunung itu ke tempat yang lain. Dengan mana yang tidak jauh berbeda, Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 171. Wa idnataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhillatun. Dan ingatlah, masuk kepada Bani Israel, masuk kaum Yahudi pada hari ini. Ketika kami angkat gunung dari atas mereka, yang keadaan gunung saat itu seperti awan yang sedang menaungi mereka. Artinya apa? Betul-betul gunung itu sudah berada di atas mereka. Ya. Sudah menutupi mereka. Artinya tinggal nunggu waktu bahwa gunung itu akan apa?
menimpa mereka dan sudah bisa kita ya tebak kalau gunung itu jatuh ya selesai sudah gitu kan. Wong gempa gunung aja banyak yang mati kok. Ini ditimpa gunung. Dan di sini menggambarkan maha kuat dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Fala ahada minal khalqi yastati ayyahmila dzalikal jabal, karena tidak ada satupun dari makhluk yang bisa mengangkat gunung. Lalu kemudian menjadikan gunung itu menjadi sebuah naungan yang kemudian tidak akan jatuh. Kita kan belum pernah dengar ya ada suatu teknologi atau kemampuan orang-orang yang kemudian melalui kemampuan teknologi mereka mengangkat gunung, lalu kemudian gunung itu dibuat mengambang di atas udara gitu. Sudah ada belum negara yang melakukannya? Kalaupun ada wagawe marahnya. Gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa untuk melakukan itu sebagai apa? Sebagai bentuk ya. Peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Itu kan ajaib-ajaib gitu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kepada Bani Israel. Mereka sebelumnya pernah kita cerita. Ya, kita baca ayat sebelumnya, Allah datangkan apa? Dari langit itu kan halilintar menyambar. Karena mereka dan mati. Itu sudah kita bahas pada ayat sebelumnya. Allah hidupkan lagi mereka itu. Begitu udah hidup dan kejadian itu kita udah jelaskan kata Syekh Utsaimin, itu kan mereka tuh matinya nggak sekaligus. Mereka melihat teman-temannya itu mati satu, tuh kena petir, satu mati. Allah tidak matikan semua. Kemudian Allah hidupkan Allah tidak matikan semua, yang mati itu Allah hidupkan lagi dan mereka melihat hidupnya lagi gitu. Begitu hidup tentu mereka menceritakan kejadian seperti itu kan. Tetap saja mereka tak membangkang Nabi Musa. Ini memang Bani Israel ini ya Allah. Namanya jiwanya membandelnya itu sama Allah itu memang luar biasa. Membangkangnya itu luar biasa. Dan sebenarnya ini dijadikan berita kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada para sahabat. Ketika berhadapan dengan kafir Quraisy. Bahwasanya ketika nanti Allah Subhanahu wa taala datangkan juga mukjizat kepada Quraisy, belum tentu juga mereka mau beriman. Dan itu ternyata terbukti. Kita pernah, nanti kalau kita antum misalnya membaca surat Al-Qamar ya. Surat Al-Qamar itu. Ketika asbabun nuzulnya adalah di mana orang-orang kafir Quraisy itu menantang kalau memang engkau adalah Rasul, coba ya belah bulan itu. Maka Rasul berdoa kepada Allah, kemudian apa? Itu kejadian malam hari kan. Lalu kemudian Rasulullah menunjuk bulan itu, kemudian saat itu juga bulan terbelah. Kalau terbelah berarti pertama kita lihat bulan itu ya keadaannya bulan purnama kan. Kemudian mereka lihat itu terbelah. Kalau terbelah berarti terpisah tidak? Terpisah. Kemudian Allah satukan kembali. Terbelah mereka. Tapi lihatlah bagaimana orang kafir Quraisy mengatakan hada sahirun. Ini betul-betul merupakan sihir yang nyata. Tetap tidak mau beriman. Tetap tidak mau beriman. Nah, kejadian tentang terbelahnya bulan itu dibuktikan oleh para peneliti-peneliti astronomi pada hari ini. Dan ada sebagian mereka yang tadinya kafir, lalu kemudian mereka memilih masuk Islam. Karena kata mereka, ketika mereka meneliti tentang ada permukaan bulan, dengan tentu menggunakan alat teknologi yang mereka bisa tembus sampai begitu ya. Maka mereka menyimpulkan bahwa ini kondisi seperti ini, ada kondisi buah bulan dua pernah terbelah. Dan betapa kagetnya mereka. Setelah mereka menghabiskan uang miliaran, ternyata mereka menemukan itu ada Al-Quran bahwa bulan pernah terbelah. Dan sebagian mereka ada memilih untuk masuk Islam. Bagaimana kok bisa? Di 1400 tahun yang lalu, di saat teknologi masih belum, mungkin malah tidak ada, tapi sudah bisa menceritakan tentang terbelahnya bulan yang itu baru terkuak di abad sekarang. Gitu. Nah, maksud kita begini bahwasanya demikianlah keadaan manusia. Keadaan manusia. Bahwa sebegitu banyak tanda-tanda kuasa Allah tampakkan kepada mereka ya melalui penjelasan para rasulnya atau orang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja kalau memang Allah belum berikan hidayah,
maka sungguh kerasnya hati mereka lebih keras daripada batu. Lebih keras daripada batu. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya lembut dan tidaknya hati, lapang dan terbukanya hati, atau lapang sempitnya hati, terbuka atau tutupnya hati, itu hanya Allah Ta'ala yang mengaturnya. Yuqallibu kaifa yasha. Allah membolak-balikkan hati manusia sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka hati kita para jamaah sekalian itu tergantung bagaimana Allah mengatur. Pantas kemudian tidak ada doa yang paling sering Rasulullah baca berdasarkan riwayat Muslim dari istri beliau Ummu Salamah, bahwa doa yang paling banyak Rasulullah baca yaitu dengan doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati, balikan hati ini di atas agamamu ya Allah. Wa ya musarrifal qalbi ala ta'atik. Palingkan hati ini hanya di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Bila kemudian Rasulullah SAW, orang yang paling dekat kepada Allah, orang yang paling tunduk kepada Allah, orang yang menjadi contoh teladan semua umat, menjadi pemimpin Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, masih melanggengkan dan perbanyak doa agar diberikan keteguhan iman, diberikan keistiqomahan jiwa, diberikan ketaatan di atas agama. Apalagi kita sebagai umatnya. Ya, apalagi kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah, apalagi kita dipenuhi dengan zaman penuh dengan godaan, maka kita lebih butuh dan sangat butuh kepada doa-doa yang semisal ini. Doa agar diberikan keistiqomahan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjaga kita dunia dan akhirat kita, amin. Faedah berikutnya adalah annal wajib ala ahli al-millati an ya'khudhu kitabahum biquwwatin la bidha'fin wa layyinin wa mudahanatin bal labudda min quwwatin fit tadbiq wad da'wah. At-tadbiqu ala anfusihim wa da'watu ghairihim ila dalika biduni futurin wala tarakhin ala haddin. Bahwasanya ketika Allah menyatakan kepada Bani Israel agar memegang teguh agama Allah dengan kuat, maka ini juga menjadi kewajiban bagi orang-orang yang berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk memegang kitab mereka ya dengan kokoh. Jangan sampai lemah. Ya. Baik ketika melaksanakannya secara pribadi ataupun mendakwahkannya kepada orang lain. Jangan sampai tumbuh perasaan futur baik beribadah kepada Allah secara pribadi ataupun futur dalam menyuruh manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sinilah kemudian kita lihat Allah berbicara tentang dakwah. Disebutkan dalam surah An-Naml ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan." Serulah ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Ya. Wa mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik, serta berdiskusi dengan mereka orang-orang yang menentang, yang melemparkan syubhat dengan cara yang baik. Ya. Dan tidak mungkin ini semua terwujud kecuali bila kita memegang agama ini dengan kuat. Kita tidak akan bisa senantiasa berdakwah kalau kita tidak memegang agama ini dengan kuat. Kita tidak akan bisa menjalankan ibadah itu dalam kehidupan kita sehari kalau kita tidak memegangnya dengan kuat. Apa-apa yang datang dari agama kita. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan bagi orang-orang yang ya memeluk Islam, yang berpegang pada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW untuk agar memegang itu dengan kuat. Terlebih ketika munculnya berbagai macam aliran fitnah-fitnah dan syubhat-syubhat. Bukankah Rasulullah SAW di hadapan para sahabatnya di masa beliau masih hidup, yang disebutkan dalam hadis At-Tirmidzi, ya, beliau berkata di hadapan para sahabatnya,
Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya di antara kalian berumur panjang akan melihat perpecahan yang banyak pada umat ini. Maka kemudian Rasulullah ingatkan untuk apa? Senantiasa kuat memegang agama ini, ajaran beliau yang kemudian diperhatikan oleh para sahabatnya itu dengan kuat. Rasulullah tidak saja menyatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin min ba'di, ya, tapi juga Rasul melanjutkan dengan ucapan tamassaku biha wa 'addu 'alaihi bin nawadzid. Bukan saja Rasulullah mengatakan ketika umat menjadi berpecah belah dan banyak aliran, lalu kemudian menyatakan kewajiban untuk berpegang teguh kepada sunnah beliau, ajaran beliau dan para praktik para sahabat, tapi juga beliau menekankan dengan ucapan apa? Tamassaku biha. Pegang dengan kuat. Jadi bukan saja Rasul berhenti pada ucapan wajib bagi kalian berpegang pada sunnahku dan para sahabat, tapi juga Rasul mengatakan apa dengan ucapan tamassaku biha, dan peganglah kuat. Tidak berhenti sampai di situ, Rasul juga mengatakan apa? Wa'addu 'alaiha bin nawazid, dan gigit dia dengan gigi raham. Menunjukkan apa? Agar ketika terjadi banyak pemahaman dalam agama, agar ketika terjadi banyak perpecahan dalam memahami agama, Rasulullah ingatkan untuk memegang agama itu dengan begitu kuatnya. Tidak sekedar Rasul menyatakan wajib bagi kalian ikuti sunnahku, tapi juga Rasulullah menyuruh perintah pegang dengan kuat dan gigit dengan gigi raham. Menunjukkan bahwasanya bila apa yang menjadi warisan Rasul dan agama ini tidak kita kuatkan dalam hati, tidak kemudian kita istiqomahkan, maka tinggal tunggu waktunya bahwa dia akan lepas dari kehidupan kita. Karena saking apa? Derasnya syubhat, saking tingginya dan banyaknya godaan-godaan yang membuat kita mudah untuk lepas dan jauh dari agama kita. Dan kenyataan sudah terbukti kan sekarang. Tersedia berbagai macam goda di tangan kita, godaan sudah ada di tangan kita. Siapa yang tahu seseorang itu kemudian mendapatkan pemahaman yang menyimpang ketika dia melihat YouTube dan segala macam. Baik berupa kesyirikan, kemaksiatan, ya, kebidahan. Siapa yang tahu? Kenapa? Karena semua orang tidak disibukkan untuk melihat HP orang lain. Mengapa? Karena dia juga sudah sibuk dengan HP-nya sendiri. Jangankan orang lain, di rumah sendiri saja seorang suami itu tidak berkomunikasi sebanyak dulu kepada istrinya sebelum dia punya HP, sebelum istrinya punya HP. Ya, seorang anak ketika belum ada HP, ya, komunikasinya dengan orang tua atau orang tua kepada anaknya, ya, itu begitu tinggi frekuensinya. Sekarang ketika masing-masing sudah punya HP, orang tua punya HP, anak punya HP, maka saling PHP, ya. Itu. Sudah sibuk dengan dunianya masing-masing. Kalau nanya kabar juga kepada anaknya pakai HP, pada anaknya ada di kamar gitu. Gitu. Kalau dulu kan kalau nanya anak itu orang lihat gitu, ngobrol ke kamar, enak lewat HP. Siapa yang tahu seseorang itu sesat dan memahami agama? Siapa yang tahu seorang itu berumuran dosa, bermaksiat kepada Allah dalam kesendiriannya? Siapa yang tahu ketika dia mulai mencari-cari agama, ya, baik secara langsung, offline ataupun online, lalu kemudian dia mendapatkan pemahaman yang menyimpang, siapa yang tahu? Karena kalau bila Allah sudah menyesatkan seseorang, maka Allah jadikan kesesatannya itu menjadi sebuah kebenaran dalam pandangan dirinya, dan syaitan terus menghiasi pikiran dan hatinya seperti itu. Oleh karenanya ikhwas sekalian, terlebih di zaman sekarang, zaman yang penuh dengan berbagai macam perkara yang dapat membuat kita jauh dari agama, bahkan keluar dari agama, betullah perintah Rasulullah SAW untuk agar kita memegang agama kita ini harus dengan sangat kuat. Bukankah sekarang
ketika kita dihantam dengan wabah corona, itu juga menguji ketahanan keimanan kita. Di saat majelis pengajian, ya, itu juga tidak bisa kita lakukan. Ya. Karena adanya wabah ini. Di saat kemudian salat di masjid yang tadi penuh dengan jamaah dan rapat, sekarang kalaupun ada, itu renggang. Bukankah pada hari ini berapa banyak orang-orang ketika di masa wabah corona ini memikirkan tentang dunianya saja? Usaha mulai lesu, ekonomi mulai merosot. Iya kan? Belum lagi musibah-musibah yang lain di negeri kita ini seperti datang satu dan mengundang yang lainnya. Bukankah ini adalah realita yang menguji ketahanan keimanan kita? Maka mari kita muhasabahi diri kita. Tentang diantaranya kualitas sholat yang kita lakukan pada hari ini. Apakah kualitas sholat kita pada hari ini sama dengan sebelum pandemi atau lebih baik? Atau sebaliknya? Nah ini kan perkara-perkara yang mesti kita perhatikan bagaimana Al-Quran berbicara kepada kita untuk memegang agama dengan kuat. Yang perintah untuk memegang agama dengan kuat ini juga Allah berikan kepada umat-umat sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Bani Israel yang kita kaji pada saat ini. Pindah kita kepada faedah yang berikutnya. Bahwasanya annal akhdha bil kitabi al munazzal yujibu taqwa. Makna kita memegang kitab itu dengan kuat itu harus menghantarkan kita untuk mengantarkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada ayat itu ditutup dengan lafaz la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk agar memegang agama dengan kuat. Allah tutup ayat itu, maksudnya Al-Baqarah 63 tadi, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya. Sehingga tujuan dari seseorang itu istiqomah atas agamanya agar dia dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, karena ya surga hanya diperuntukkan bagi orang yang bertakwa saja. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran di antaranya ayat 133, ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yaitu disediakan bagi orang-orang bertakwa. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dari situ tahulah kita bahwasanya surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang bertakwa. Allah sudah siapkan itu sekarang untuk mereka. Allah siapkan surga itu dari sekarang untuk mereka. Ya. Ya. Surga, neraka, dan yakin akidah sunnah wal jamaah itu sudah ada hari ini. Bukan sekarang baru hari ini diciptakan, bukan. Sekarang itu sudah ada surga dan neraka. Ulama hanya berbeda pendapat apakah surga yang Allah sediakan sekarang itu apakah surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam atau surga yang baru yang Allah ciptakan. Ini para ulama berbeda pendapat karena tidak ada dalil yang letterlekis, jentrek ya. Dalil yang jelas ya, gamblang, sorohatan yang menjelaskan tentang surga ini apa surganya Nabi Adam dulu atau surga yang baru, ini tidak ada. Sehingga ulama hanya berbeda. Ahlussunnah berbeda dari sisi itu aja. Adapun bahwa Ahlussunnah berkeyakinan bahwa surga dan neraka sudah ada sekarang, itu adalah keyakinan yang sudah mereka sepakati. Bahwa al-jannatu wan naru maujudatani al-an. Bahwa surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Dan Allah sediakan surga bagi orang yang bertakwa.
dan siapkan neraka bagi orang yang sebaliknya. Faedah yang berikutnya bahwa ayat tadi kembali ya berulang-ulang Allah sebutkan ya, dan itu masih mengandung faedah tentang celaan kepada Bani Israel. Ya, setelah mereka Allah selamatkan dari gunung yang akan menimpa mereka tadi, ya kembali mereka berulah gitu ya, dengan mereka berpaling dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka tidak kemudian megang agama itu dengan kuat, ya, tapi mereka berpaling. Padahal perintah Allah adalah apa? Pegang agama ini dengan kuat, la'allakum tattaqun, agar kalian termasuk orang bertakwa. Tapi mereka memilih untuk tidak istiqomah dan tidak menjadi orang bertakwa. Dari sini para jamaah sekalian, bahwasanya tidaklah termasuk golongan bertakwa bila mereka tidak menjaga nilai-nilai istiqomah. Tidak menjaga nilai-nilai istiqomah. Bila kemudian seseorang di 10 tahun yang lalu menjadi seorang yang alim, seorang rajin ibadah, lalu kemudian di 10 tahun berikutnya dia jauh dari rumah Allah, jauh dari kitabullah, maka dia tidak dimasukkan dalam golongan orang yang jujur dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam banyak ayat Allah sering mengakhirkan berbagai macam amal ketaatan itu apa, dengan kalimat, dengan lafaz la'allakum tattaqun. Seperti misalnya Ramadan kan. Al-Baqarah 183, nanti kita akan ketemu nanti pembahasannya. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah kaitkan amal soleh saum dengan apa? Agar tujuan akhir dari ibadah saum yang dilakukan oleh orang mukmin itu dengan tujuan apa? Agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada terminal akhir tujuan seorang mukmin untuk masuk menjadi ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, karena Allah sebutkan bahwasanya surga Allah sediakan untuk mereka. Faedah berikutnya adalah bayanu fadlillah subhanahu wa ta'ala Bani Israel. Ayat ini kembali menjelaskan tentang karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel. Di mana Allah menyatakan, "Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian pasti akan menjadi orang yang merugi. Ya. Jadi artinya merugi di sini ada tentu karena kekafiran mereka. Karena tidak adalah manusia yang paling merugi kecuali adalah kaum kafirin. Tidak bermanfaat dunia mereka untuk mereka, dan juga mereka tidak mendapatkan kebahagiaan sedikit pun di akhirat. Ya. Dunia yang mereka miliki itu tidak bermanfaat untuk mereka, untuk apa? Untuk menyelamatkan mereka dari azab. Dan akhirat mereka rugi, jelas. Sehingga apa yang mereka kumpulkan di dunia itu, ya, dengan penuh kelelahan, ternyata pada akhirnya, dan itu hanya sebentar saja mereka nikmati di dunia, pada akhirnya itu justru menjadi tambahan siksa untuk mereka di hari kiamat. Jadi apa yang mereka kumpul di dunia itu tidak memberikan manfaat. Dari situ mereka menjadi golongan orang merugi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalaulah tidak bukan karena karunia kasih Allah Subhanahu wa taala, mereka akan termasuk orang yang merugi. Artinya mereka akan tetap menjadi orang-orang kafir. Allah masih sayang kepada Bani Israel. Ya, pada masa itu, sehingga di antara mereka masih banyak yang muslim. Namun pada hari ini, ya, kaum Yahudi yang kemudian mereka memilih untuk tetap dalam kekufuran mereka. Padahal telah jelas dakwah Islam itu datang dan sampai kepada mereka secara utuh. Maka ketika mereka konsisten dengan keyahudian mereka, tidak merujuk kepada Rasulullah SAW dan Al-Quranul Karim, maka mereka, ya, telah mempersiapkan diri mereka untuk mendapatkan murka dan azabnya Allah Tabaraka wa ta'ala. Faedah berikutnya bahwasanya namanya manusia, anal insan la yastaqilla bi nafsihi fi taufiq, bahwasanya manusia itu, ya, tidak bisa mengatur taufik Allah menurut keinginan mereka sendiri. Karena Allah menyatakan, kalaulah bukan karena karunia Allah dan rahmatnya,
Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu tidak bisa lepas dari taufik Allah Subhanahu wa taala, hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk mereka tetap berada dalam keimanan mereka, yang itu iman inilah yang nanti akan membuat mereka beruntung dunia dan akhirat mereka. Jadi pelajaran berharga buat kita, maka kepada Allah sajalah mestinya kita bertawakal untuk menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Faedah berikutnya bahwasanya ayat tadi juga menjelaskan tentang karunia Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka karunia berupa ya tanda-tanda kekuasaan Allah yang berkaitan dengan ya alam semesta, ya, dan juga tanda-tanda kekuasaan Allah yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tadi gunung yang melayang, kemudian Allah selamatkan mereka dari gunung tersebut yang tadinya akan menimpa mereka, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang bersifat kauni yang berkaitan dengan situasi alam semesta. Ini tanda kekuasaan Allah. Juga tanda kekuasaan Allah berupa syar'iyah, berupa ayat-ayat Allah yang terkandung dalam kitabullah, ya, dalam kitabnya. Karena tidaklah kemudian Bani Israel mendapatkan petunjuk kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang terdapat dalam kitabullah, dalam agama Allah itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh misalnya syariat Islam. Kita lihat Al-Quran dan hadis sebagai tanda-tanda syariat Allah Subhanahu wa taala secara syar'i. Itu kita lihat bagaimana hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu merupakan hukum yang paling lengkap. Tidak ada satu agama ya yang memiliki hukum yang paling lengkap mengalahkan Islam dengan kitabullah sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kalau kita tinjau dengan apa? Dari aspek tinjauan aspek bahasa, keindahan kesastraan, kemudian keotentikannya dari masa ke masa, ya, dan bagaimana kita melihat bahwasanya Al-Quran itu dijaga Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, padahal sudah 14 abad tidak ada satupun yang salah dalam baca Quran walau satu huruf. Allah terus banyakkan makmurkan dunia dengan para penghafal-penghafalnya sampai di seluruh dunia. Mau dia orang Timur Tengah kah, mau dia orang Timur Timur kah, mau dia orang tengah-tengahnya timur, mau dia orang barat atau Jawa Barat, itu kau baca Quran bunyinya sama. Bunyinya sama. Satu huruf saja dihilangkan oleh manusia, lalu kemudian mereka mengklaim itu Al-Quran, maka Allah akan tampilkan banyak manusia yang dari kalangan kaum muslimin yang akan mengkritik orang yang telah menghilangkan satu huruf saja dari Al-Quran Al-Karim. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala secara syar'i. Bahwa Allah menjaga kitabnya. Yang terakhir dari faedah dua ayat yang kita baca tadi adalah ini merupakan rangkaian ayat-ayat yang menjelaskan hukum sebab dan akibat. Di mana Allah selalu mengaitkan akibat itu karena ada sebabnya. Ya. Dilihat pada ayat bahwasanya kata Allah, "Falaula fatul alaikum wa rahmatullahi lakuntum khasir." Kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah, kalian akan termasuk orang merugi wa Bani Israel. Itu artinya apa? Sebabnya ada. Itu karunia Allah, kasih sayang Allah kepada Bani Israel. Kalau ini hilang, maka mereka akan mendapatkan apa? Ada berupa gunung di dunia, mereka akan binasa. Dan di hari kiamat mereka akan disiksa dengan api neraka. Itu menunjukkan ada hukum sebab akibat, itu di antara faedah dari dua ayat tadi. Nah, inilah kurang lebih ikhwas sekalian, ya, bagian-bagian rangkaian dari surah Al-Baqarah dengan kandungannya. Yang ini di antara faedah yang besar yang bisa kita petik adalah bahwa berkali-kali Syekh Utsaimin mengajarkan kepada kita hukum sebab akibat. Bahwa dalam Islam itu ada hukum sebab akibat. Dan ini merupakan akidah yang benar. Kalau Anda pengen punya anak, maka Anda harus menikah. Anda nggak bisa menjadikan kisah Nabi Isa itu sebagai sebab Anda tidak menikah, memilih menjadi perawan selamanya. Nanti juga akan punya anak kalau berkehendak, buktinya Maryam. Maka ini bukan merupakan
Hukum Allah untuk seluruh manusia. Itu kejadian khusus saja. Nah, hanya Maryam saja satu-satunya wanita yang punya anak tanpa suami. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya beliau satu-satunya. Itu menunjukkan bahwa tidak akan ada wanita yang bisa punya anak tanpa menikah. Ini hukum sebab akibat. Sebaliknya saya pakai bahasa umum juga. Tidak ada contohnya orang malas itu kaya. Jadi bila Anda ingin kaya, maka Anda saja kerja. Tapi jangan Anda sebutkan bahwa kaya itu hanya materi saja. Termasuk kayanya hati, Anda harus bekerja mengurus hati Anda. Jangan biarkan hati Anda itu miskin. Dan sebab miskin di antara jauh dari agama. Maka Anda harus selamatkan hati Anda. Kita harus selamatkan hati kita dengan izin Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Kemudian kita bekerja keras untuk mengayakkan hati kita. Ya, dan mengadakan enrichment. Ya, peningkatan pengetahuan tentang agama kita. Dan sungguh kayaknya hati itu kekayaan yang lebih berharga daripada kayaknya materi. Mengapa? Karena kaya materi akan berhenti ketika mati. Sedangkan kayaknya hati dan keimanan dan ketakwaan dengan kemuliaan batin dan akhlak, maka itu akan bermanfaat sampai ke surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa terus menambah ilmu tentang syariatnya dan dapat mengamalkannya dan menjadikan amalan kita itu diterima olehnya. Amin Allahumma amin. Ya, saya kembalikan kepada Kang Cepi. Barangkali ada pertanyaan yang masuk, dipersilahkan. Pemaparan materi yang disampaikan. Dan ikhwati banazanillahu wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang menyimak kajian Islam ilmiah pembahasan tafsir surat Al-Baqarah, pembahasan faidah ayat ke-63 dan 64 yang tadi disampaikan oleh Ustadz. Silakan yang akan bertanya bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122711476. Baik, sudah ada penanya melalui pesan singkat Ustadz, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum berzikir atau bersolawat menggunakan tasbih baik digital maupun konvensional serta menggunakan hitungan tertentu dengan maksud agar ada target setiap hari dan tidak lupa? Syukran Ustadz. Silakan. Allahu a'lam bishawab ya. Allahu a'lam bishawab. Kalau kita melihat praktek Nabi gitu ya, praktek Nabi dan agama Nabi gitu ya, maksudnya Islam sebagai agama kita sebagai umat beliau SAW, bahwa beliau mengajarkan syariat berzikir. Siapa yang memperkenalkan zikir itu? Nabi kita Muhammad SAW. Tapi apakah Nabi hanya mengajarkan lafaz-lafaznya tanpa mengajarkan cara menghitungnya? Alatnya? Jawabannya, Nabi ajarkan. Nabi menggunakan jari-jari tangannya untuk berzikir. Kalau berbicara tentang alat bantu dalam menghitung, maka di zaman Nabi termasuk sampai hari ini banyak batu di Arab itu. Mau batu ukuran apa, oke, banyak di Arab itu. Mekah saja merupakan kota yang paling tertua barangkali di dunia, yang sudah banyak bangunan dibuat di sana. Batu itu masih banyak di Mekah itu. Artinya kalau untuk sekedar menjadi alat bantu dengan bisa menggunakan kerikil-kerikil misalnya sebagai alat bantu, maka tidak ada penghalang dari Nabi kita Muhammad SAW dan juga para sahabatnya untuk melakukannya. Karena itu mudah bagi mereka untuk memudahkan hitungan tertentu dengan menggunakan alat bantu. Cuman kalau sekarang kan mungkin dibentukkan saja supaya tidak mudah, supaya mudah dibawa-bawa gitu kan, seperti itu. Tapi kalau kita lihat zaman Nabi, bahwa itu juga mudah untuk dilakukan. Mudah untuk dilakukan. Apalagi kita lihat zaman Nabi juga SAW, masjid itu kan juga nggak tertutup kayak sekarang kan. Ditutupnya hanya pakai pelpa kurma.
Jadi mudah untuk seperti itu. Maka kalau saya lebih tetap memilih untuk mengikuti apa yang Rasulullah SAW contohkan, dan itu mudah untuk kita contoh, bukan susah begitu kan. Maka ya kita ikuti apa yang Rasulullah SAW ajarkan dan contohkan kepada kita. Ya. Allah a'lam bishawab. Atas jawabannya, kita beralih ke penanya selanjutnya dari Abu Halim di Bandung. Assalamualaikum Ustaz. Kita sudah banyak melihat perbuatan fasik dan kezaliman di tengah masyarakat dengan beratasnamakan atau berlabel Islam. Apakah hal ini bisa menyebabkan orang baik yang ada di sekitarnya terkena musibah, Ustaz? Silakan. Baik. Barakallahu fikum. Ya, ada memang ayat ya, di antaranya di dalam surah Al-Anfal ya, bahwa Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian mengira bahwasanya Allah timpakan fitnah atau azab itu kepada orang-orang yang zalim saja, khasatan ya, kepada kalian, pada orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Allah bisa ratakan itu, azab itu juga menimpa orang-orang yang soleh. Nah, para ulama ahli tafsir menjelaskan itu ketika orang-orang solehnya itu diam, tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Namun bila kemudian amar ma'ruf dan mungkar ditegakkan, maka insya Allah adab itu tidak Allah ratakan. Ya, Allah akan memberikan hukuman itu atau adab itu kepada kaum tertentu, dan hukuman juga kita tidak tahu apa bentuknya gitu. Adab yang Allah akan berikan segerakan di dunia untuk mereka yang seperti itu. Ya. Walaupun begitu, tentu ketika kita berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, maka tentulah dia memiliki apa? Memiliki aturan-aturan, memiliki kaidah-kaidah, memiliki ya norma-norma dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang itu bisa jadi berbeda-beda orang dalam memandang atau mempraktekkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi paling tidak ya, orang-orang soleh itu tidak diam. Dan sekarang sarana untuk berdakwah itu sudah terbuka. Kita bisa ya seperti sekarang ya, ada radio, ada YouTube gitu segala macam. Maka itu dakwah bisa kita tegakkan. Adanya kita media WA untuk kemudian kita mengirim poster nasihat, ya, mengirimkan tulisan-tulisan yang bermanfaat, itu sudah terbuka. Dan sudah banyak orang-orang soleh negeri kita dan di banyak tempat itu sudah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kapasitas mereka. Sesuai dengan kapasitas mereka. Memang betul bahwasanya ada pertanyaan sama penanya tadi, bahwasanya siapa Abdul Halim ya, itu memang kefasikan dan kemaksiatan memang sudah banyak di tengah kita. Apakah Allah akan ratakan? Mudah-mudahan, insya Allah mudah-mudahan tidak, karena kita saksikan pada hari ini dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar itu ditegakkan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu ditegakkan. Walaupun barangkali ada yang berhasil, ada yang tidak. Ada keberhasilannya luas atau sempit gitu. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar itu, terlebih ketika media masa itu sekarang terbuka begitu ya, sarana informasi itu terbuka, maka demikian juga informasi dakwah juga itu juga mudah untuk disebarluaskan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya jaga kita, ya keluarga kita, negeri kita ini dari berbagai macam musibah, dan sudah terjadi, mudah-mudahan Allah angkat ya musibah-musibah di negeri kita dan seluruh kaum muslimin ya, baik berupa wabah corona ataupun musibah-musibah yang lain yang cukup deras ya di dalam waktu roh bulan ini terjadi berbagai macam bencana di beberapa tempat negeri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya segera angkat dan jaga kita dan lindungi kita dari berbagai macam musibah. Terlebih musibah agama ya, terlebih musibah
agama. Ya, saya kira kita cukupkan dulu kajian kita hingga hari ini, jika saat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya melindungi kita dari berbagai macam keburukan. Ya, melindungi kita dari berbagai macam kerusakan, baik yang menimpa dunia maupun agama kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan menjadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Allahumma fa'na ma 'allamtana Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana. Ya Allah, semoga berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat kepada kami, dan jadikanlah ilmu yang telah Engkau berikan itu bermanfaat ya Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepadanya sampai akhir-akhir kita. Amin Allahumma amin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.